Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satir lisani wa fi qalbi bi jahi nabi wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumid darain amin. Yang ketiga, tumakninah, artinya tentramnya hati dengan Allah. Dia tentram hatinya dengan Allah. Dia tentram dengan Allah, dengan keluarga, anak, laki, bini, duit, harta, kekayaan, pangkat itu tidak membuat tentram. Tetapi begitu mengingat Allah, hatinya menjadi tentram. Itu tumakninah namanya. Ini urusan thariqah. Jadi kalau orang sudah lulus dari thariqah itu pasti tentram dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ayat ini untuk orang yang berthariqah. Orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah berthariqah dan lulus dengan thariqah itu, pasti kita tentram dengan Allah. Pasti kita tentramnya dengan Allah. Berkumpul dengan siapa saja tidak membuat tentram. Begitu kita ingat Allah, walaupun sendiri di hutan belantara, tetapi tentram hatinya. Ini orang yang lulus dalam thariqah namanya. Yang ketiga, amal hakikat. Gunanya untuk memperbaiki roh. Roh yang baik ini adalah roh yang kenal dengan Allah. Bagaimana roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat. Dan inti amal hakikat itu kembali kepada tiga. Pertama, muraqabah, artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, selalu ditilik Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga tidak berani berbuat yang tidak baik karena merasa selalu diawasi Allah. Itu namanya muraqabah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah yang ketiga amal hakikat. Pertama kemarin sudah syariat dan thariqah. Sekarang amal hakikat untuk memperbaiki roh. Kalau amal syariat memperbaiki jasad, amal thariqah memperbaiki hati. Kalau amal hakikat untuk memperbaiki roh. Roh yang baik adalah roh yang kenal Allah. Roh yang kenal Allah. Maka supaya kita ini betul-betul masuk ke dalam hakikat, itu urusan amal hakikat. Inti amal hakikat itu kembali pada tiga. Pertama, muraqabah, merasa diperhatikan Allah. Makanya Abdullah bin Sahal Al-Tustari
Itu wiritannya di dalam menjalankan hakikat. Wiritan sidir 3 macam. Wa wallahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, wallahu syahidun ilayya. Allah bersamaku, Allah melihat aku, Allah menyaksikanku. Terus di hati. Allah bersamaku, Allah melihat diriku, Allah menyaksikan aku. Allah bersamaku, Allah melihat diriku, Allah menyaksikan itu. Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahid. Terus supaya apa? Supaya kita ini merasa ditatap terus oleh Allah. Mau kita mampu menjadi orang yang ditatap oleh Allah, maka kita tidak akan merasa pernah sendiri dimanapun, kapanpun, merasa ditatap. Maka pandangan Allah itu tidak terbatas. Kalau kita kan pandangannya terbatas dengan kain tisu, nggak melihat lagi, di balik pintu nggak melihat lagi. Tapi kalau pandangan Allah, kapanpun, dimanapun, segelap apapun, Allah. Maka orang yang muraqabah, belajar muraqabah ini, wiritannya 3 tadi. Allahumma Allah bersamaku, Allahu nadirun ilayya, Allah memandangku, Allahu syahid, Allah menyaksikanku. Itu wiritannya Abdullah bin Salam Bustami, sehingga beliau masuk makom ke dalam makom makrifat kepada Allah. Amunnya pandirnya aja Pak, amunnya kisahnya aja, ilmunya aja, tapi tanpa praktek menjalani tahap demi tahap, tidak akan mampu sampai ke makom musyahadah. Ya, belajar cakapnya, belajar ngomong, belajar bahas saja, praktek hari-harinya mana. Karena orang yang belajar muraqabah yakin dilihat Allah, Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita, maka pertama buah yang dihasilkan adalah rasa malu yang luar biasa kepada Allah. Sudah punya rasa malu, ya Allah, masuk kamar, hendak mandi, hendak buka, selawat, supan, malu. Kenapa? Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Ayo, hendak mengambil hak orang, Allah bersamaku, Allah melihat diriku, Allah menyaksikanku. Hendak berdusta, Allah bersamaku, Allah melihat diriku, Allah menyaksikanku. Ayo, hendak maksiat sekecil apapun, kritik di hati, dipandang Allah, Allah bersamaku, dilihat Allah, Allah melihatku. Kayak itu terus, maka hasilnya rasa malu yang luar biasa. Itu semua tidak bisa didapat kecuali satu, dengan mengenal zat Allah, mengenal sifatnya Allah, mengenal akalnya Allah, dan mengenal asmanya Allah. Contoh, umpama kita tahu Allah bersifat basirun, maha melihat. Contoh nih, supaya kita ini bisa muraqabah, supaya kita ini bisa merasa diawasi Allah terus, mengenal sifat Allah, Allahu basirun, Allah maha melihat. Allah melihat itu tanpa pakai alat, pakai mata, pakai cermin, pakai lensa, pakai kamera, tidak. Allah melihat tanpa mata. Kayak apa Allah melihat? Hanya Allah yang tahu. 2, pandangan Allah tidak terbatas. 3, pandangan Allah itu sempurna, bersandar pada zatnya Allah. Nah, yakin kita Allah maha melihat, maha memandang, maha mengetahui, lalu kita ada merasa dipandang Allah, merasa diperhatikan Allah. Nah, ini sudah masuk ke tahap pertama, hendak ke makom muraqabah. Makanya antakbudallah ka'annaka tara wa illam takun tara wa innahu yara. Engkau menyembah Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Bila engkau tak mampu melihat Allah, maka yakinlah engkau dilihat Allah.
Amal kadar kawan juga, dan mampu kita melihat akal dalam diri kita waktu kita beribadah, maka yakinlah engkau selalu dilihat dan ditangkap oleh Allah. Ini masuk sudah makam pertama anak Allah. Nah ini memahami dulu, habis memahami mengamalkan, nah mengamalkan tunggal ketinggalan satu dirasa ini aku nih diketahui Allah, ini aku nih orang sunyi. Sayyidina Umar pun berjalan melihat orang pengembala kambing. Sayyidina Umar anak mentes, pengembala, aku beli 100 ekor kambingmu. Ujar Sayyidina Umar, ujar pengembala kambing, mohon maaf Tuan, ini bukan kambing saya. Nah udah, kamu tinggal bilang apa? Akhadatik wahidan minha. Kambing satu hilang dimakan serigala. Kau sudah bilang gitu aja sama bos kamu, tak bayar kamu. Apa kata pengembala kambing? Wahai Sayyidina Umar, Allah itu di mana? Di mana Allah? Kalau bos saya bisa saya bohongi, saya bilang kambingnya hilang 1 dimakan serigala. Mungkin tidak ada yang tahu selain engkau dengan aku, tapi Allah di mana? Ayo. Berarti orang ini sudah makon, bukan lagi musyahadah sudah. Tidak pernah merasa sendiri, tapi kenapa? Allah bersamaku, Allah melihat aku, Allah memandangku. Itu aja yang ada di hati. Apa aja kita hendak melanggar tentang apa? Perintah-perintah Allah, larangan Allah. Bila 3 ini di hati, Allah bersamaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku, insya Allah ada jadi kemaksiatan. Jadi merasa hendak makam muraqabah ini satu, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal zat Allah, mengenal asmanya Allah, dan mengenal akal Allah. Bila ada melalui tahap itu, nggak bisa muraqabah. Paling kisahnya aja, paling tampilnya. Yang kedua, cara hendak muraqabah adalah dawamul dzikri ilallah, berkelaziman, berkesinambungan, istiqomah di dalam berzikir kepada Allah. Nah maka sering kita sampaikan, zikir itu bukan hanya kalimat zikir, bukan hanya la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, hasbunallah, Allahumma sholli ala Muhammad, baca Quran. Itu namanya jenis-jenis atau macam-macam zikir. Kalau dibaca apa? La ilaha illallah, berpahala. Berpahala kenapa? Karena mulutnya baca zikir, tapi hatinya masih lapar. Seandainya kita membaca zikir terus, tapi dalam pandangan Allah tidak dinamakan zikir kalau tidak ada 2 hal. Apa 2 hal yang termasuk supaya di pandangan Allah menjadi zikir? Walaupun apa? Walaupun nolong orang di jalan, walaupun cuma membuat paku di jalan, membuang pecahan kaca di jalan, kalau ada 2 hal dalam perbuatan itu namanya zikir. Apa yang 2 hal? 1, pandangannya benar. Apa pandangannya benar? Yang dipandang adalah sifat wahdaniyah Allah yang nampak pada diri makhluk. Contoh, dia ada kai-kai di seberang sana, hendak nyebrang ke masjid sini, lawas izin berdiri, kenapa kendaraan tahu lawan macam benar. Banyaknya orang pada heran-heran lawan sini, lalu sampai ada kritik di hati, maka kasihannya kai. Lalu sampai nyebrang lagi, menjemput kai, nyebrang. Ini pandangan kita sama sekali jauh daripada zikir. Tapi pandangan Allah, tak kalah pian nyebrang jalan, pian sadar
aku nih kawan nyebrang ke sini, satu dikehendaki Allah. Lalu aku terbuka hati nyebrang ke sini hendak menolongi kai, itu semua satu dikehendaki Allah, dua dengan kodratnya Allah, tiga dengan ilmunya Allah. Satu sudah pandangannya benar. Berarti walaupun menyeberangkan orang ke sebelah, menyeberangkan orang jalan itu benar. Walaupun bentuknya cuma itu kayaknya bukan zikir, tapi kalau hati kita ingat bahwa ini adalah kerjaan Allah, menolongi hamba ini menjadi menolongi orang lain, separuh sudah dinamakan zikir. Separuh sudah dinamakan zikir. Walaupun bentuknya nolong orang nyebrang. Ada orang membawa sepeda, bawa rumput keberatan, jalannya nanjak, mundur sini, nabian tak kasih mendorong, ayo, tolong kai, didorong. Tapi pandangan hati pian satu, aku nih mampu menolong ini, aku nih dikehendaki Allah, ditolongi Allah dengan kehendaknya, dengan kodratnya, dan dengan ilmunya Allah. Separuh sudah dinamakan zikir. Walaupun menunjul kait mendorong. Tapi sebaliknya, walaupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya lupa bahwa dia bisa berzikir itu ditolongi Allah dengan hidayah Allah, dengan kodratnya Allah. Ia kada ingat, walaupun la ilaha illallah 10.000 kali, yang berpahala cuma mulutnya, hatinya masih kelaparan dan kehausan. Hendak mengenal muraqabah tadi, disuruh banyak-banyak zikir. Yang isi zikir itu dua, sinyalnya ada dua. Sinyal ingat kepada Allah yang menolongi kita mampu berzikir. Yang kedua, bisa dinamakan zikir adalah apabila kita pandangannya sudah benar, dua, tujuannya harus benar. Apakah tujuan zikir? Tujuan ibadah apa? Tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita berusaha mencari nafkah, tujuannya ibadah apa? Semata-mata mengharap ridhonya Allah. Hendak berwudu, nyising baju, hendak berwudu, seakan-akan Allah memandiri kita. Jauh hari hendak berwudu, ingatlah ikam berwudu ini hendak sembahyang. Ikam sembahyang ini hanya semata-mata mengharap ridho. Ujar ulun jawabannya, inggih Tuhan lain. Jadi mau kita hendak beribadah seakan-akan kita ini sudah memadam. Inggih. Kenapa? Tuhan sudah mengingatkan, kamu hendak tahajud lah. Ingat, hanya karena aku aja lah. Inggih. Hendak bersedekah, ingat, ada usah pamer-pamer, karena aku aja lah. Inggih. Jadi orang hendak beribadah, satu, ingat kepada Allah. Inggih, ada ayat yang menolong ulun. Dua, inggih, tujuan ulun hanya sampai. Ayo. Walaupun dia bentuknya ngampar tanah, ada sedikit-sedikit zikirnya ngampar tanah, tapi hati dia sudah pandangannya benar. Aku kawannya ini ditolongi Allah, karena Allah membuka hatiku untuk ringan tangan. Kamu kada ditolongi Allah, biar diumumkan ada yang datang. Kan ditolong Allah. Berarti walaupun ngampar keadaannya jauh dari kata zikir, tapi hati mengingat inilah petunjuk Allah, inilah pertolongan Allah, berarti ngampar itu sudah termasuk zikir kepada Allah. Apa aja tuh perbuatan baik, asal perbuatan baik, namun isinya dua. Satu, ingat ini ditolongi Allah. Dua, tujuannya mengharap ridho Allah. Sudah namanya sih. Itu cara kita hendak muraqabah. Ini pertama, aku bersama Allah atau Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Ini melihatnya belum menyaksikan, tapi Allah melihat, memandang dan menyaksikan. Caranya, seandainya tidak membayuan pejabat-pejabat pemerintah, koruptor itu di hatinya ada Allah ini bersama. Biar CCTV ada umpamanya. Ada salah lagi, ada apa namanya, APK, ada salah lagi, kita perlu lagi. Seandainya orang ini kesadarannya sampai ke situ, ini tambah KPK tambah banyak korupsinya juga. Kenapa? Karena pandangan
tidak memandang Allah inna, selalu menatapku, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku. Nah, bisa sudah, setumatnya bisa. Nah itu makom muraqabah. Belum selesai ini, muraqabah ini panjang mas. Jadi pelajaran kita sangat berharga malam ini. Bila kita bini, bila sifatnya kayak itu luar biasa. Ada mau rampot rambut laki macam-macam, ada mau. Tidak selingkuh makinnya jauh. Allah bersamaku, Allah menatapku, Allah menyaksikanku. Laki kayak itu juga, anak kayak itu juga. Biar duit bersapai lah, di dapur duit, di ruang tamu duit, di kantong celana duit, di laci duit. Tapi anak ini sudah paham, Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku. Bila aku mengambil, abah kada tahu, mama kada tahu, tapi Allah tahu, aman. Nah, ini bisa dulu disesuaikan dulu, terus apa lagi ya? Nah, berelaan dulu apa? Alhamdulillah, iya alhamdulillah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma ij'al jama'ana jam'an maghfuratan, Allahumma salli ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana waj'alna khurasatan li wajhika wa ahdibna bika fi ajma'in. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.